Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Lasara, Owo, Gomo, Omo. Lasara, Owo, Gomo, Owo. Apakah Anda mengetahui apa itu Lasara? Lasara yang selama ini kita lihat adalah nama desa. Banyak sekali nama desa di Nias yang bernama Lasara. Lasara Bahili, Lasara Hilibewe, dan banyak lagi desa-desa lain di Nias yang bernama Lasara bertebaran di Pulau Nias. Nah, tapi apa arti dari Lasara itu? Apa arti Lasara sesungguhnya? Nah, lalu apa hubungannya dengan Owo, Gomo, dan Omo? Kalau Lasara itu yang biasanya disebut sebagai nama desa, Lasara yang lain yang dipahami lain di berbagai tempat di Nias adalah gambar atau kepala atau ukiran-ukiran yang seperti ini. Kepala seperti ini biasanya kita melihat itu di peti mayat seperti ini. Ada peti mayat khusus bangsawan di Nias Selatan yang disebut dengan Hasi Nifolasara. Ini Hasi Nifolasara khusus bangsawan. Itu kita menemukannya itu. Lalu di rumah bangsawan yang berstatus sosial paling tinggi, yang dimana mereka memiliki rumah Omo Nifolasara, itu ada 3 kepala seperti ini. Kepala seperti ini itu, gambar seperti ini, patung seperti ini, ukiran seperti ini, itu disebut dengan Lasara. Jadi kalau kepalanya disebut Hege Lasara. Kalau kemudian yang mirip seperti ini yang ditempel, yang dikasih di rumah, maka disebut Omo Nifolasara. Nah, tapi apa arti Lasara sesungguhnya? Saya mau jelaskan begini. Menurut Pastor Yohanes yang juga mendapatkan informasi dari narasumbernya di Gomo. Gomo itu menjadi tempat kita harus belajar tentang Nias, karena peradaban itu mulai dari sana. Apa yang didapatkan oleh Pastor Yohanes dari narasumbernya bernama Amawa Otilambanua di Gomo. Dia menjelaskan kepada Pastor Yohanes begini. Lasara itu yang kita kenal sekarang sebagai nama desa dan juga gambar-gambar atau patung-patung atau ukiran-ukiran seperti ini adalah bahasa tua atau nama lama dari perahu. Apa nama lama dari perahu itu? Perahu itu dulu disebut Lasara. Dan yang paling menarik juga adalah misionaris Steinhardt di Pulau Telo. Pada saat dia ada di Pulau Telo, dia mendapat informasi bahwa Lasara itu adalah nama lama, nama tertua, bahasa lama dari perahu. Owo, nama lama dari perahu atau Owo dalam bahasanya yang sekarang ini disebut Owo. Owo itu perahu. Perahu yang biasanya kita pakai di laut atau ketika kita menyeberangi sungai atau laut. Nah, lalu apa yang menarik dalam cerita Owo, Gomo, dan Omo? Nah, rupanya bahasa ini, istilah ini berkaitan dengan kedatangan leluhur Nias dulu yang datang dari seberang. Mereka hidup di atas perahu. Mereka menggunakan perahu. Lalu mereka sampai ke Pulau Nias, itu. Mereka sampai ke muara Sungai Susua, menuju ke atas, sampai kemudian mereka sampai ke pertemuan Sungai Susua dan Sungai Gomo yang ada di wilayah Gomo.
Kemudian dia menuju muara lagi dan sampailah dia di Sifalagegomo Berenadu yang kita sebut sekarang Sifalagegomo Berenadu. Nah, siapa yang ada di atas perahu itu yang tadi disebut bahasa lamanya adalah Lasara dan kemudian kita ketahui sekarang sebagai Owo. Siapa? Ini ada kisah-kisah atau cerita-cerita tentang seorang ibu yang datang dari seberang, yang hidup di atas perahu, kemudian sampai di Pulau Nias. Sampai di Pulau Nias. Ini nama ibu ini, seorang ibu ini yang kemudian menjadi cikal bakal, atau dari ibu ini lahirlah kemudian cikal bakal leluhur orang Nias hingga saat ini. Nah, nama ibu ini bermacam-macam. Ini satu versi, tentu ada versi yang lain. Menurut Mesojoke Bu Ulele, mereka menyebutkan nama ibu itu adalah Inada Nadrua. Nah, menurut informan lain atau narasumber lain, bukan Inada Nadrua, tapi ada nama lain, yaitu Inada Simadulohosi. Inada Simadulohosi ini masih banyak namanya yang lain, yaitu Inada Simadulo Rawacua, Inada Sorai Sesejesema, Inada Sakau Dede. Jadi banyak sekali namanya. Jadi Inada Simadulohosi, Inada Simadulo Rawacua, Inada Sakau Dede, Inada Sorai Jesema. Nah, ini banyak sekali namanya. Dan ada lagi yang menyebutkan bahwa bukan itu namanya, tetapi namanya adalah Inada Siraso. Jadi banyak sekali nama dari ibu ini. Dan ceritanya, versinya beda-beda sedikit, tetapi yang jelas adalah seorang ibu yang ada di atas perahu itu, Owo, Lasara tadi, dan kemudian sampai di Pulau Nias dan menjadi cikal bakal orang Nias hingga saat ini. Saya akan teruskan menjelaskan mengenai kemudian mengapa Lasara, Owo, Gomo, dan Omo. Nah, ketika mereka kemudian yang ibu tadi, yang leluhur tadi, kita sebutkan saja leluhur orang Nias tadi, mereka mendarat sampai dari Muara Susua ke pertemuan Muara Gomo, Sungai Gomo dan Susua, lalu menuju ke bagian hulu dari sungai itu sampai ke Sifalagegomo. Nah, di situ kemudian dia menyebutkan dari perubahan Lasara itu nama kemudian menjadi Owo, dan dari nama Owo itu kemudian di mana dia menginjakkan kaki, bumi di mana dia menginjakkan kaki, dan di mana dia huni, di mana dia tinggal, tanah itu mereka dia sebut sebagai Gomo. Jadi dari Owo menjadi Gomo. Nah, jadi perubahan bahasa itu Lasara tadi bahasa lama, kemudian Owo, kemudian tanah di mana dia tinggal pertama sekali disebut dengan Gomo. Jadi ada gejala perubahan bahasa itu sehingga terbentuk kata Owo Gomo. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah ketika kemudian mereka tinggal di Gomo, leluhur tadi yang saya sebut adalah seorang ibu menurut versi dari Nias Selatan, dari wilayah Gomo, mereka membangun rumah, mereka membangun tempat tinggal, mereka membangun hunian, dan hunian mereka itu mereka sebut sebagai Omo. Nah, jadi yang tadi mereka naik perahu Owo, lalu tanah di mana mereka hidup mereka sebut sebagai Gomo, dan rumah di mana mereka berlindung dan hidup berkembang mereka sebut sebagai Omo. Nah, ini menarik sekali. Lalu kita hubungkan lagi dengan Lasara. Dari keturunan leluhur ini kemudian yang paling terkenal itu adalah Hia, leluhur bernama Hia. Dan masih ada lagi leluhur yang juga disebut paling terkenal, mereka menyebar, yaitu Ho. Keturunan Hia ini kemudian menyebar ke seluruh Pulau Nias, dan di mana-mana kemudian
ada kata itu. Mereka di mana mereka hidup, di mana mereka tinggal, mereka menyebutkan ada kerinduan atas kampung halaman mereka. Dan dari keturunan-keturunan itu, dari keturunan leluhur yang selalu berpindah-pindah, keturunan itu menunjukkan bahwa mereka cinta akan kampung halaman mereka, dan mereka seperti selalu ingat ya bagaimana mereka dulu sampai di Pulau Nias, karena mereka pertama sekali mereka hidup di atas perahu. Artinya di atas air, di atas lautan, rumah mereka itu adalah perahu, lasara. Dan kenangan itu ketika mereka sampai di bumi, di atas daratan, mereka menggunakan nama itu sebagai nama perkampungan mereka yang disebut dengan Lasara. Dan Lasara itu beginilah gambarnya. Nah, sekarang ini kemudian kita menemukan simbol-simbol seperti ini, ukiran-ukiran seperti ini, di mana tadi ketika leluhur itu datang dengan perahu Lasara, dan mereka tinggal di dalam rumah yang disebut Omo. Dan untuk pertama kalinya mereka tinggal di Gomo. Nah, ketika mereka sudah hidup, kemudian mereka implementasikan, mereka mencoba mengekspresikan Lasara yang tadi itu dalam bentuk yang lain. Nah, ukiran itu kemudian berkaitan dengan Owo tadi, masih juga berkaitan dengan tradisi mereka, bagaimana kebudayaan leluhur yang tadi yang ada di atas perahu. Apa itu? Tentang perahu yang bukan perahu biasa. Perahu apa itu? Perahu yang berkepala naga. Nah, kepala yang berkepala naga ini bisa jadi berkaitan dengan kebudayaan yang masyarakat yang berkebudayaan yang terbiasa dengan perahu naga. Itu dari mana? Biasanya perahu naga itu dari Cina, perahu Cina. Nah, apakah leluhur kita dari Cina? Ya, tentu itu satu pembahasan lain. Karena itu berkaitan dengan perahu naga. Nah, ketika mereka sampai di sini, lalu mereka buat itu, kemudian simbol-simbolnya, rumah mereka itu, khusus bangsawan, mereka buat, ada rumah bangsawan misalnya di Teluk Dalam, di Nias Selatan, ada kepala naga, ada 3 khusus rumah bangsawan yang disebut Omo Nivola Sara. Jadi ada 3 kepala Lasara yang dipasang sebagai simbol rumah bangsawan yang mempunyai status sosial paling tinggi itu. Itu satu. Kedua, pada gagang itu pegangan handle gagang pedang, tolegu atau gari. Itu bisa kita lihat. Kemudian gagangnya itu mereka ukir juga seperti kepala monster atau kepala naga atau kepala Lasara seperti ini. Nah, jadi itu diukir di situ. Di mana lagi mereka buat? Biasanya juga ada pada patung-patung atau arca megalit. Niobehe. Niobehe disebut. Tetapi juga ada yang disebut Nivolasara atau Niohege Lasara. Itu patung megalit. Khususnya di Gomo. Dan juga kita menemukan itu di tempat lain di Pulau Nias. Di mana lagi diukir kemudian ukiran-ukiran sebagai simbol Lasara tadi. Yang paling terakhir adalah pada peti mayat seperti ini. Peti mayat seorang bangsawan di Nias Selatan. Ini khusus di Teluk Dalam. Jadi pada peti mayat yang disebut Hasi Nivolasara, bagi kaum bangsawan, mereka membuat kemudian kepala Lasara seperti ini, khusus para kaum bangsawan yang sudah sempurna status sosial kebangsawanannya. Itu artinya, itu menggambarkan bahwa ketika leluhur itu datang, mereka hidup di atas perahu dan mereka tinggal di atas bumi yang disebut pertama sekali di Gomo. Lalu mereka hidup, mereka berkembang, mereka berlindung di dalam rumah yang disebut dengan Omo. Lalu pada akhirnya ya juga mereka mempertahankan diri dengan senjata setiap hari, dengan pedang itu yang ada kepala Lasaranya.
pada akhir hayat hidup mereka kemudian pergi lagi. Kalau tadi datang lalu pergi lagi ke alam baka. Ini ke alam baka. Akhir hidup mereka dengan peti mayat hasil nifolasara seperti begini. Ini luar biasa sekali. Bisa kita gambarkan, bisa menggambarkan bagaimana hubungan Lasara, lalu Owo, lalu Gomo, dan Omo itu. Nah, pahamkan sekarang apa artinya, apa itu Lasara di Pulau Nias. Jadi paling tidak penjelasan saya ini dapat membantu Anda apa itu sebenarnya ukiran-ukiran yang ada seperti ini. Lasara. Di rumah-rumah yang lain juga, di rumah yang berbentuk oval kita juga menemukan itu. Jadi ada yang disebut Niobawa Lasara atau Nio Lasara atau Nifolasara. Jadi beginilah penjelasan tentang Lasara di Pulau Nias. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu penonton dan masyarakat yang mencintai kebudayaan Nias memahami apa arti Lasara seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya ahobu.